Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4242 sampai bab 4244. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan, kalau tidak akan mudah menimbulkan kepanikan. Beberapa saat kemudian, Chen Wenliang berkata, "Jika diketahui bahwa perahu roh akan runtuh, itu pasti akan menyebabkan banyak ahli pil panik. Di tengah lautan luas ini, tidak ada tempat untuk mendarat. Bahkan mungkin ada serangan diam-diam oleh binatang iblis di laut. Bagus, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Gu Tianzhao mengangguk. Kita tidak bisa menyembunyikannya. Jika kita menyembunyikannya, itu akan menyebabkan lebih banyak kepanikan dan tidak mungkin menyembunyikannya dari orang banyak. Kita semua harus bekerja sama untuk mencari tahu. Sekarang kita harus berada di perahu yang sama. Chen Ping tidak setuju untuk menyembunyikannya dari semua orang. Itu harus diberitahukan kepada orang banyak. Ketika Chen Wenliang melihat Chen Ping mengatakan ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, mereka semua harus bergantung pada Chen Ping untuk keluar dari badai besar ini. Chen Ping kembali ke geladak di atas mereka. Kemudian dia berkata kepada orang banyak, "Tuan-tuan, perahu roh kita rusak dan kami rasa itu tidak akan bertahan lama. Jadi kita semua harus siap secara mental." "Apa? Perahu roh rusak? Jika perahu roh tenggelam, lalu bagaimana dengan kita semua? Mustahil untuk terus terbang di udara. Tempat ini ribuan mil jauhnya dari benua terdekat, kita tidak bisa terbang. Ada cukup banyak binatang iblis di laut ini. Apakah kita semua akan dikubur di sini? Kita baru saja mendapat begitu banyak pil dan harta binatang, tetapi kita akan mati di sini lagi." Untuk sementara, pesimisme menyebar di antara orang banyak. Lagi pula, tanpa perahu roh, tidak ada cara bagi sebagian besar ahli pil untuk kembali ke benua barat. "Rekan Taoist Chen, bukankah ada pulau di dekat sini? Jika kita menemukan pulau itu sebelum perahu roh tenggelam, kita akan baik-baik saja," kata Zhong Yi. "Tidak buruk, itu juga yang kupikirkan, kecuali di arah mana pulau itu berada dan seberapa jauhnya, tidak ada yang tahu, jadi tidak mudah untuk menemukannya." Chen Ping juga tahu bahwa mereka harus menemukan pulau itu terlebih dahulu. Tetapi mereka hanya tahu bahwa seharusnya ada pulau di sekitar sini, tetapi mereka tidak tahu lokasi pastinya. Di lautan luas ini, menemukan pulau kecil yang tidak mereka ketahui lokasinya tidak diragukan lagi seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mari kita keluar dari badai ini terlebih dahulu dan berdiskusi tentang menemukan pulau itu. Jika perahu roh tenggelam, bagaimana mungkin banyak dari kita bisa keluar dari badai ini? Zhong Qi menyarankan. Meskipun Chen Ping memiliki manik penstabil angin, tetapi tanpa perahu roh, dengan begitu banyak ahli pil dan orang-orang dari sekte 2i, semuanya terbang di udara, mustahil bagi manik penstabil angin untuk melindungi area yang begitu luas. Kita harus bergegas keluar dari tepi badai sebelum perahu roh tenggelam. Itulah yang ingin kulakukan. Semua orang harus bersiap. Kalau perahu roh runtuh saat kita bergegas keluar dari area badai, kita harus bergegas keluar secepat mungkin." Chen Ping menyampaikan pada kerumunan itu. Itulah sebabnya Chen Ping harus memberitahu kerumunan tentang masalah ini, supaya kerumunan bisa bersiap lebih awal. Jika kerumunan tidak diberitahu dan tidak ada yang bersiap, dan perahu roh tiba-tiba runtuh saat bergegas keluar dari badai,
itu pasti akan menimbulkan kepanikan, dan banyak orang diperkirakan akan mati saat itu. Saat kerumunan mendengarkan kata-kata Chen Ping, mereka semua bersemangat, sementara Chen Ping menyuruh Gu Tianzhao memimpin orang-orang dari Sekte 2 Yi untuk menggunakan formasi untuk mengkonsolidasikan perahu roh dan mulai bergegas menuju bagian luar badai. Sedangkan Su Tianshuo dan yang lainnya, mereka dengan cepat tiba di sebuah pulau kecil di bawah pimpinan Feng Xing. Pemandangan di atas pulau kecil itu menyenangkan, dan lingkungannya terlalu indah. Banyak Master Pil telah pergi ke pulau itu, semuanya dengan wajah gembira. Pulau terpencil seperti ini pasti punya banyak harta karun, kata Bao Longxing dengan gembira. Wajah Su Tianshuo juga penuh dengan senyum saat dia melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, wajah Su Tianshuo yang penuh dengan senyum membeku di wajahnya, dan jejak kesungguhan muncul di matanya. "Presiden Su, ada apa?" tanya Bao Longxing. "Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ada orang di pulau ini," kata Su Tianshuo. "Ada orang?" Bao Longxing membeku, lalu menatap Feng Xing dan bertanya, "Penatua Feng, apakah ada orang di pulau ini?" Ketika Feng Xing melihat ini, dia tersenyum tipis. "Ada orang, dan jumlahnya cukup banyak." Saat kata-kata Feng Xing jatuh, puluhan orang tiba-tiba bergegas keluar dari sekeliling. Aura orang-orang ini tidak lemah. Yang terpenting adalah begitu orang-orang ini muncul, sebuah formasi langsung menyala di sekitar mereka, mengelilingi Su Tianshuo dan yang lainnya. Sekarang mereka ingin kembali ke perahu roh. Itu tidak mungkin, dikelilingi oleh formasi, mereka tidak bisa keluar. Pada saat ini, semua ahli pil menjadi terdiam, dan satu persatu, wajah mereka berubah drastis. "Penatua Feng, apa maksudmu dengan ini?" Su Tianshuo bertanya dengan cemberut dan menatap Feng Xing dengan tatapan datar. Jelas, Feng Xing sengaja membawa mereka ke pulau ini, dan dia tahu ada orang di pulau ini. "Presiden Su, jangan gugup, tidak ada yang akan menyakiti kalian. Perkenalkan, orang-orang ini sebenarnya dari Sekte Dharma Pembelah Langit," Feng Xing berkata sambil tersenyum tipis. "Apa? Orang-orang dari Sekte Dharma Pemenggal Langit? Bukankah Sekte Dharma Zentian sudah hancur? Pemimpin Sekte Wang Qingxi sudah ditangkap. Bagaimana mungkin orang-orang dari Sekte Dharma Zentian bisa muncul lagi?" Su Tianshuo dipenuhi kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Hahaha, Wang Qingxi itu hanyalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Dharma Zentianku, dan kemudian filosofinya tidak cocok dan dia memberontak terhadap Sekte Dharma Zentianku, membawa beberapa muridnya ke dekat benua barat. Orang ini, yang telah beroperasi dengan nama Sekte Dharma Zentian kita, bukankah Sekte Dharma Zentian kami akan hancur dengan mudah?" Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian putih, berjalan dengan langkah naga, berjalan mendekati Su Tianshuo. Orang ini tidak tampak muda, wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya bersinar dengan aura yang agung. Aura kultivasi yang terpancar darinya sangat kuat, dan dia sudah berada di peringkat kedua alam Mahayana. Di pulau terpencil ini, bisa berkultivasi ke alam ini sungguh merupakan keajaiban. Bagaimanapun, pulau kecil ini tidak besar, dan tidak mungkin memiliki lebih banyak sumber daya daripada benua 5 wilayah. "Presiden Su, ini adalah pemimpin sekte sejati dari Sekte Dharma Pemenggalan Surga, MU Q Feng." Feng Xing mengikuti Su Tianshuo dan memperkenalkannya. "Jadi ini Patriark MU, maafkan kami tidak sopan." Su Tianshuo dengan sederhana bergegas untuk menyapa dengan sopan. Setelah tiba di wilayah orang lain,
Tidak masalah siapa patriark sekte Zentian Dharma yang sebenarnya antara Mu Qifeng dan Wang Qingxi terlebih dahulu. Sekarang dia harus menyanjung pihak lain terlebih dahulu sebelum dia bisa melakukannya. Presiden Su, beritahu orang-orangmu bahwa tidak perlu gugup. Kami tidak akan pernah menyakitimu. Karena kamu di sini, kamu adalah tamu sekte Zentian Dharmaku. Bukankah kamu mengikuti Wang Qingxi untuk mencapai kerjasama? Sekarang meskipun Wang Qingxi telah ditangkap, sekte Zentian Dharma kita belum binasa. Aku masih bisa mengikuti Presiden Su dan bekerja sama. Mu Qifeng berkata kepada Su Tianshuo. Su Tianshuo melirik Feng Xing. Dia tahu bahwa pasti Feng Xing yang menyampaikan berita itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Mu Qifeng tahu bahwa dia mengikuti Wang Qingxi untuk bekerja sama? Selama ini, Su Tianshuo selalu berpikir bahwa dia telah merencanakan dengan mulus, tetapi sekarang tampaknya Feng Xing ini adalah pemenang terakhir. Sejak awal ketika dia bergabung dengan tim, dia mungkin sudah mengantisipasi kejadian hari ini. Sekarang ini Chen Ping dan yang lainnya yang masuk ke lautan badai, sepertinya semuanya sudah diperhitungkan. Sekarang Su Tianshuo berpikir untuk membawa mayat Chen Ping ke aliansi penyegel iblis dengan imbalan persembahan selama 100 tahun, itu jelas tidak mungkin. Dan itu semua telah menjadi mahar bagi sekte Dharma Puncak Surgawi. Patriark Mu, kami bersedia bekerja sama denganmu. Su Tianshuo hanya bisa tersenyum tipis, lalu berkata kepada banyak ahli pil, rekan Taois, semuanya jangan gugup, sekte Dharma Pemenggalan Surga tidak akan menyakiti kita. Semua santai saja. Presiden Su, saya sudah menyiapkan anggur dan makanan, silakan. Mu Qifeng membuat isyarat undangan. Su Tianshuo tidak punya pilihan selain mengikuti Mu Qifeng. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Para ahli pil lainnya mengikuti di belakang, dikelilingi oleh semua orang dari sekte Dharma Pemenggalan Surga. Tidak ada seorang pun dari para ahli pil ini yang berani melawan. Patriark Mu, masih ada sekelompok ahli pil yang terjebak dalam badai, dan sekarang hidup dan mati mereka tidak diketahui. Chen Ping yang diburu oleh aliansi penyegel iblis dengan persembahan selama 100 tahun juga ada di antara mereka. Sebaiknya kau kirim seseorang untuk melihatnya. Feng Xing berkata kepada Mu Qifeng. Oh, Chen Ping itu juga ada di sana. Sudah tepat untuk menggunakannya dan mengikuti aliansi penyegel iblis untuk membicarakan persyaratan. Mata Mu Qifeng berbinar, lalu dia melambaikan tangannya ke arah seorang pria paruh baya berjanggut dan berkata, Tetua Liu, bawa seseorang untuk mengemudikan perahu roh dan pergi melihatnya. Selain Chen Ping itu, para ahli pil lainnya harus dibawa kembali hidup-hidup sebanyak mungkin. Sesuai perintahmu. Tetua Liu mengangguk, lalu memimpin orang-orang untuk pergi dengan perahu roh. Sekte Dharma Zentian telah menemukan begitu banyak ahli pil untuk membantu memurnikan pil agar dapat digunakan. Terus terang saja, para ahli pil ini harus bekerja untuk sekte Dharma Zentian secara cuma-cuma di masa mendatang. Jadi jika para apoteker itu meninggal, maka mereka tidak akan ada nilainya sama sekali. Ada cukup banyak sumber daya di pulau kecil ini, hanya saja sekte Dharma Zentian tidak memiliki apoteker sendiri, sehingga banyak sumber daya yang terbuang sia-sia. Itulah sebabnya setelah Wang Qingxi memimpin sebagian murid sekte Dharma Zentian meninggalkan tempat ini, mereka mulai mempelajari alkimia juga, dan bahkan ingin merebut Pulau Dewa Pil untuk memperkuat kemampuan sekte Dharma Zentian dalam memurnikan pil. Setelah menderita karena kurangnya ahli pil di pulau terpencil ini, Wang Qingxi telah melakukan itu. Su Tianshuo dan yang lainnya dibawa ke aula besar sekte Dharma Zentian, dan meskipun mereka disuguhi makanan dan minuman yang enak,
mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka semua terkunci di dalam ruangan yang dikelilingi oleh formasi, dan mereka, para ahli pil, tidak tahu sedikit pun tentang formasi, jadi mereka bahkan tidak bisa melarikan diri jika mereka mau. Si tua bangka fencing ini, jika aku punya kesempatan, aku akan membunuhnya. Bao Longsing meraung marah. Su Tianshuo, di sisi lain, mendesah pelan, "Jangan berteriak, tetaplah jujur. Aku tidak menyangka bahwa setelah seumur hidup merencanakannya, kali ini aku telah dikalahkan." Su Tianshuo berbaring di tempat tidur, sudah pasrah dengan nasibnya. Melihat ini, Bao Longsing juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan duduk di meja dan mulai minum anggur yang dihangatkan. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya telah bergegas keluar dari badai, dan perahu roh itu bergerak cepat menjauh. Jika perahu roh itu tiba-tiba runtuh dan tenggelam pada saat ini, daya isap yang dihasilkan oleh badai sebesar itu sangat mengerikan, dan dikhawatirkan seseorang akan terperangkap di dalamnya. Semuanya, jangan santai, kita harus menjauh dari badai sebelum kita dihisapnya. Chen Ping memberitahu semua orang. Gu Tianzhao, di sisi lain, memimpin orang-orang dari sekte Duai dan dengan putus asa menjaga perahu roh, mendesaknya untuk terus melaju. Setelah menjauh dari badai sejauh ratusan mil, perahu roh mulai mengeluarkan suara klik yang tak tertahankan. Master Sekte, perahu roh tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kita harus meninggalkan kapal, Gu Tianzhao berkata dengan keras. Bagus, semuanya terbang di udara, jangan berada di perahu roh. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin dan melompat, tubuhnya melayang di udara. Yang lain melihat ini dan juga terbang ke udara. Tepat setelah semua orang meninggalkan perahu roh tiba-tiba meledak dan kemudian dengan cepat tenggelam. Lusinan orang melayang di udara, menatap lautan luas, dan untuk sesaat mereka kehabisan ide. Rekan Taoist Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Wenliang bertanya kepada Chen Ping. Chen Ping melihat sekeliling, jadi dia berkata, "Presiden Chen, mari kita pilih beberapa ahli pil terkuat dan kemudian berpencar untuk mencari pulau itu. Semua orang tetap di sini, tidak seorang pun boleh bergerak. Dengan cara ini kita masih bisa menjaga energi spiritual kita. Terlepas dari apakah kita menemukan pulau itu atau tidak, kita harus kembali dan bertemu sehari kemudian untuk bertemu lagi." Bagus, lakukan saja apa yang kau katakan. Chen Wenliang mengangguk. Hanya ini yang bisa dilakukan sekarang. Jika orang-orang ini pergi mencari pulau itu bersama-sama, mereka takut beberapa ahli pil dengan kekuatan rendah tidak akan memiliki sarana untuk mempertahankan penerbangan mereka di tengah perjalanan. Chen Wenliang memilih beberapa ahli pil terkuat dan kemudian berpencar menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang. Chen Ping, di sisi lain, meminta petunjuk arah sendiri. Dia terbiasa bepergian sendiri, dan itu tidak akan merepotkan. Bersambung.